Dua kendaraan pelaku pembunuhan karyawan toko gorden di Mojokerto, Jawa Timur terekam CCTV saat membuang jenazah korban di jurang di kawasan Sendi Jalur Mojokerto, Batu. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap ketiga pelaku. Dua kendaraan pelaku pembuang mayat karyawan toko gorden Bintang Jaya di Kabupaten Mojokerto terekam CCTV saat akan membuang mayat korban. Kendaraan pelaku terekam CCTV di depan Polsek Pacet. Kendaraan kembali terekam CCTV di tikungan Gotean dan menuju kawasan Sendi untuk membuang mayat. Disitulah mayat korban dibuang ke jurang. Selanjutnya dua kendaraan beriringan kembali ke Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Berbekal rekaman CCTV ini, Kepolisian Polres Mojokerto berhasil menangkap ketiga pelaku pembunuhan. Awalnya polisi menangkap kedua tersangka yang masih kakak adik MNH dan MSJ. Dari pengakuan keduanya, polisi kembali menangkap satu pelaku lain yaitu AA. Para tersangka mengaku nekat membunuh Ahmad Hasan Muntolib yang juga karyawan toko gorden karena hutang piutang yang tidak dibayar selama bertahun-tahun. Saat ditagih, korban selalu mengelak dan handphone di-reject. Ya, jadi berkembang dua orang setelah kita dalami dan syukur alhamdulillah pelaku utama juga kita amankan di hari esoknya. Otak pelaku pembunuhan adalah MNH, sedangkan MSJ berperan membantu menghabisi korban. Untuk memuluskan aksinya, keduanya meminta AA untuk memantau keberadaan korban dan memantau situasi sekitar toko. Usai membunuh dan membuang mayat korban, para pelaku menjual motor dan ponsel korban seharga Rp3,5 juta lalu membagi rata uangnya. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pemuda pelaku pemerkosaan terhadap wanita yang baru dikenalinya di aplikasi media sosial ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, kawanan pencuri menggasak 2 unit sepeda motor sekaligus di lokasi yang berada di salah satu kompleks perumahan Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya dalam Kriminal 24 Jam. Berawal dari perkenalan di media sosial, seorang wanita berusia 23 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diperkosa. Kejadian bermula saat tersangka pelaku L, 23 tahun, yang kenal dengan korban melalui media sosial, meminta kontak pribadi dan mengajak bertemu. Korban terbujuk oleh tersangka untuk bertemu di kos korban dengan alasan membawakan makanan. Setibanya di TKP, tersangka langsung melancarkan aksinya. Tersangka berhasil diamankan pada Selasa dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dua buah sepeda motor raib digasak pencuri di Desa Pahlawan Setia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu. Pencurian ini diduga kuat dilakukan 2 orang pada pukul 4.30 pagi. Menurut saksi, pada Selasa saat kejadian pemilik kendaraan sedang berada di rumahnya. Kini dengan berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat dan dalam proses pencarian pelaku. Sebanyak 1 juta batang rokok ilegal lebih dimusnahkan secara simbolis oleh petugas Bea dan Cukai di area Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Selasa. Barang ilegal ini merupakan hasil tangkapan petugas sejak setahun terakhir. Selain rokok, petugas juga memusnahkan minuman keras ilegal. Akibat barang ilegal ini, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp1 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.